Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku Erika bercerita. Jadi ini aku ngetek videonya malam ya, karena kayak udah lama juga aku nggak bikin video. Dan ini salah satu topik yang menarik gitu, yang banyak ditanyakan oleh orang-orang terdekat aku ataupun teman-teman aku juga, atau adik-adik aku juga yang sering nanya. Hmm, dia bilang aku tuh seorang introvert, dan ya aku adalah seorang introvert gitu, seorang introvert. Terus ada nih muncul pertanyaan, introvert itu antisosial ya, introvert itu nggak bisa ngomong ya, introvert itu hmm, kebanyakan diam ya. Terus kayak dari 3 poin itu ya, aku kayak mikir kan, memangnya introvert itu sependiam itu ya gitu. Tapi sebenarnya emang iya gitu, di suatu momen ada di suatu momen introvert itu bakal diem gitu kan. Itu kayak introvert itu sebuah kepribadian gitu, kepribadian, dan itu nggak sama dengan ansos ya, antisosial gitu, antisosial. Jadi beda ya, beda antara introvert dengan ansos, itu beda. Nanti kalau untuk apa ya, untuk ansos atau untuk ansos itu penyimpangan, apa namanya, lupa lagi, salah satu lupa lagi, pokoknya itulah, pokoknya ansos itu gangguan kepribadian kalau nggak salah deh, iya, gangguan kepribadian ansos. Nah, nanti di video apa ya, di video lainnya, video berikutnya aku akan bahas gitu. Sekarang aku mau bahas tentang 5 hal yang perlu kalian ketahui tentang introvert, biar nggak muncul lagi tuh pemikiran introvert itu pemalu, introvert itu pendiam, introvert itu ansos gitu. Aku mau meluruskan soal introvert gitu, karena sebagai seorang introvert aku juga pengen berbagi gitu kan, karena menurut aku tuh kayak introvert tuh nggak sependiam itu gitu, nggak sependiam yang kalian bayangkan juga, enggak gitu. Nah, 5 hal yang perlu kalian ketahui tentang introvert. Yang pertama, introvert itu energi yang dihasilkannya itu dari dalam. Maksudnya adalah dia itu, seorang introvert mendapatkan energi ketika dia sendirian, ketika nggak ada orang di sekitarnya. Dari situlah dia mengisi energi untuk beraktivitas gitu, karena kan kita sebagai manusia pasti punya energi kan, punya energi buat beraktivitas. Nah, kalau seorang introvert itu bagaimana caranya dia um, merecharge gitu, kayak apa ya, mengisi energinya kembali, kayak sama kayak handphone gitu. Handphone kan kadang misalnya baterainya low bat gitu kan. Nah, kalau seorang introvert, kalau baterainya udah low bat, nah dia cara ngecasnya itu atau mengisinya itu dengan sendirian gitu. Jadi dia akan sendirian dulu untuk beberapa saat. Nah, setelah itu baru dia kembali berinteraksi dengan orang lain gitu. Terus yang kedua, tidak, bukan berarti kalau introvert itu nggak mau berinteraksi ya, salah ya. Introvert tetap mau berinteraksi dan beradaptasi dengan lingkungannya. Cuman memang dia itu bakal pilih-pilih dulu. Misalnya nih, dia masuk ke sebuah organisasi. Introvert bukan berarti nggak bisa gabung organisasi ya. Dia masuk organisasi, terus dia bakal pelajari dan dalami karakter-karakter orang di organisasi itu. Nah, jadi lanjutannya selanjutnya itu adalah dia ada seorang pemikir yang mendalam. Kenapa? Karena ketika dia beradaptasi di sebuah lingkungan, nah dia akan melihat terlebih dahulu karakter ataupun watak-watak dari masing-masing orang yang ada di sebuah organisasi misalnya, ataupun komunitas, ataupun kayak perkuliahan atau misalnya sekolah gitu. Nah, jadi dia akan pelajari dulu masing-masing orang itu kayak apa. Oh, orang si A bukan auranya sih. Misalnya si A wataknya begini, si B wataknya begini, si C dia akan pelajari dulu. Nah, makanya seringkali seorang introvert dibilang pemalu, bukan ya.
bukan seorang yang pemalu. Dia itu hanya mengamati dan berpikir secara mendalam tentang watak-watak orang. Jadi ketika dia bertemu si A, wataknya misalnya ekstrovert, dia harus seperti apa berperilaku. Nah, itulah yang dipikirkan oleh seorang introvert. Makanya dia selalu diam dulu gitu, banyak diam ketika ketemu dengan orang-orang baru gitu. Nah, kemudian yang ketiga, dia adalah seorang pendengar nih. Ketika dia menjadi pemikir yang mendalam, ketika dia mengamati, nah dia akan mulai pelan-pelan mendekati orang-orang di sekitarnya, pokoknya di selingkungan dia, tempat dia berinteraksi. Kemudian dia akan pelan-pelan mendekati orang-orang yang menurut dia sesuai dengan kepribadiannya, atau ketika dia bertemu dengan orang yang tidak sesuai dengan kepribadiannya, dia akan berusaha mendekati pelan-pelan. Ketika dia sudah mendekati pelan-pelan, nah barulah setelah itu dia akan mengeluarkan salah satu skillnya, yaitu mendengarkan dengan baik. Jadi seorang introvert itu pendengar yang baik gitu. Jadi sebenarnya seorang introvert itu misal dia mendengarkan cerita orang, nah dia juga berpikir, ini orang minta solusi atau mau didengarkan aja gitu. Nah, jadi nanti ketika misalnya orang minta solusi, dia langsung gampang ngasih solusi gitu. Tapi ketika orang mendengarkan, ya udah solusi yang dia pikirkan ya sudah dia biarkan aja gitu. Jadi dia tuh seorang pendengar yang baik. Dan yang keempat, bukan berarti dia pemalu. Nah, ini nih, kebanyakan orang menganggap kalau introvert itu pemalu, pendiam. Memang iya pendiam gitu. Tapi kalau dia udah bertemu dengan lingkungannya yang apa ya, menurut dia nyaman, maka dia akan terbuka. Dia akan menjadi seorang extrovert gitu. Cobalah untuk uh, melihat gitu, seseorang yang introvert ketika dia merasa nyaman di sebuah lingkungan, nah dia akan menjadi seorang extrovert juga. Mungkin kalian bisa jadi kalian kaget nantinya gitu, orang yang awalnya hanya diam-diam doang, oh tahu-tahu dia banyak ngomong, banyak ngobrol gitu. Dan itulah suatu hal yang lumrah gitu, karena introvert kepribadian ya, bukan sifat, itu kepribadian. Oke. Jadi kepribadian orang itu bisa berubah-ubah gitu. Maksudnya berubah-ubah itu adalah ketika dia bertemu dengan orang baru, dia menjadi introvert. Nah, ketika dia bertemu dengan orang sefrekuensi, udah dia bakal menjadi seorang extrovert gitu. Jadi jangan pikir kalau introvert itu nggak mau berinteraksi, ya tidak. Nah, kemudian yang terakhir, oh iya, dan juga bukan berarti dia itu pemalu, tidak. Cuman memang dia salah satu caranya untuk berinteraksi dengan orang adalah pertama mengamati. Dia mengamati, kemudian barulah dia mau berinteraksi, bukan pemalu ya. Nah, kemudian yang terakhir atau yang kelima, dia tuh selalu butuh waktu untuk terbuka dan sangat sensitif terhadap lingkungan. Nah, butuh waktu untuk terbukanya itu seperti yang aku bilang di awal. Nah, dia itu pertama ngamatin dulu, lihat-lihat dulu, baca karakter dulu. Nah, setelah itu baru dia mendekati pelan-pelan. Nah, setelah dia merasa klop atau sefrekuensi sama seseorang ataupun kayak suatu organisasi atau komunitas atau dimanapun di lingkungannya, nah, dia nantinya bakal terbuka tuh, tanpa diminta pun dia bakal terbuka gitu, karena dia udah merasa nyaman, dia udah percaya gitu dengan lingkungannya. Nah, kemudian dia sangat sensitif terhadap lingkungan. Seseorang yang berubah dia bakal langsung tahu gitu, kayak misalnya temennya berubah nih, pasti dia bakal tahu kayak, kok bisa ya dia berubah gitu kan. Terus nanti kalau misalnya dia berubah gitu kan, seseorang tadi berubah, nah dia gak bakal deketin dulu, dia bakal biarin dulu temannya itu untuk memproses emosinya. Nah, baru setelah temannya itu emosinya mereda, baru dia tanya, kamu kenapa gitu. Pokoknya dia sangat sensitif banget terhadap perubahan-perubahan orang di sekitarnya gitu. Dia bakal langsung tahu kalau orang tuh lagi ada masalah atau apa, karena kan biasanya kelihatan banget nggak sih sebenarnya. Kita sebagai orang biasa pun kayak, maksudnya walaupun tidak introvert gitu kan, kita bisa melihat perubahan. Tapi orang introvert lebih sensitif dengan hal itu gitu, baik itu dari cara ngomong misalnya, baik dia berperilaku, baik itu gerak geriknya, gestur. Pokoknya introvert tuh bakal langsung tahu kalau seseorang itu lagi ada masalah, jadi dia nggak bakal mendekati gitu. Nah, jadi setelah aku jelaskan, nah, jadi jangan sampai kalian berpikir lagi kalau introvert itu ansos ya, antisosial, itu sangat salah ya. Karena
Ansos itu adalah bentuk bukan penyimpangan, gangguan, kalau nggak salah gangguan, salah satu gangguan kepribadian itu dia nggak bakal peduli sama orang-orang sekitarnya, dia hanya peduli dengan ah pokoknya kalau untuk Asus itu aku bakal bahas lebih lanjutnya nanti ya, nggak di video ini. Yang penting adalah kalian udah tahu kalau introvert itu bukan berarti dia pemalu ataupun pendiam ataupun tidak mau terbuka terhadap orang-orang. Dia hanya mau terbuka pada orang-orang tertentu. Dan juga ada nggak nih teman-teman kalian yang seorang introvert? Jadi kalian nggak usah salah paham lagi ya. Terkadang kalau orang introvert itu lagi banyak masalah ataupun kayak butuh untuk mengisi energinya, maka dia akan sendirian. Jadi biarkan aja gitu, karena nanti dia akan baikkan lagi gitu. Oke, jadi jangan lupa nih kasih tahu nih para ekstrovert ini, para teman-teman yang ekstrovert, kalau untuk selalu apa ya, selalu menyediakan waktu, lebih banyak waktu untuk orang introvert, karena mereka memang butuh waktu yang lebih banyak untuk merecharge ataupun mengisi energinya untuk kembali berinteraksi dengan lingkungannya. Karena pada dasarnya seorang introvert juga manusia dan bisa berinteraksi dimanapun dan kapanpun, bahkan dia bakal bisa menjadi seorang extrovert di lingkungan yang dia suka. Oke, see you in the next video, bye bye. Pesan aku sebagai orang introvert adalah, orang introvert itu bukan berarti nggak bisa ngomong, tapi emang di situasi-situasi tertentu dia bakal ngomong. Bye bye.